Halo Psycho People, kalian tahu nggak? Logika adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Dengan mampu berpikir logis, maka kita akan mampu merespon fenomena di sekitar dengan cepat. Tapi kadang-kadang, logika bisa dikalahkan dengan cinta. Seperti bapak yang satu ini, bak lagu Agnes Monica. It's bercanda soal cinta ya guys ya. Kita akan membahas soal logika. Mari cus lanjut ke pembahasannya. Apa itu logika? Logika adalah suatu penalaran yang dilakukan atau dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip validitas yang ketat. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang kecakapan berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Secara etimologis, istilah logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang kemudian membentuk kata logikos, di mana artinya adalah suatu pertimbangan akal pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa. B. Macam-macam logika. Terdapat dua macam logika, yaitu logika kodratia, ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional. Sejauh manusia itu memiliki rasio, maka dia dapat berpikir, atau dengan akal budi manusia dapat bekerja menurut hukum-hukum logika, entah secara spontan atau disengaja. Misalnya, manusia dapat berpikir secara spontan bahwa si A berada dengan si B atau makan tidak sama dengan tidur. Logika ilmiah, ilmu praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang jika dipatuhi akan membimbing kita mencapai kesimpulan-kesimpulan yang lurus atau sah. Logika ilmiah membentang metode yang menjamin kita bernalar secara tepat atau semestinya. C. Sejarah logika. Logika muncul bersama dengan filsafat. Orang pertama yang melakukan pemikiran sistematis tentang logika adalah filsuf besar Yunani Aristoteles 384 sampai 322 Masehi. Menarik karena Aristoteles sendiri tidak menggunakan istilah logika. Apa yang sekarang kita kenal sebagai logika oleh Aristoteles dinamakan analitika. Penyelidikan terhadap argumentasi-argumentasi yang bertitik tolak dari putusan-putusan yang benar, dan dialektika, penyelidikan terhadap argumentasi-argumentasi yang bertitik tolak dari putusan-putusan yang masih diragukan. Orang pertama menggunakan istilah logika adalah Cicero, abad pertama sebelum Masehi. Tetapi dalam pengertian, seni berdebat di kemudian hari, yakni pada permulaan abad ketiga Masehi, Alexander Aphrodias menggunakan istilah logika dengan arti yang dikenal sekarang. Sampai berabad-abad lamanya, pembicaraan mengenai logika tidak mengalami perkembangan, melainkan masih tetap sama seperti pada waktu Aristoteles. Immanuel Kant, abad 18, mengatakan logika tidak mengalami perkembangan, akan tetapi pada pertengahan abad 19, logika mengalami perkembangan karena ada usaha dari beberapa tokoh untuk mencoba menerapkan matematika ke dalam logika. D. Pembagian logika. Menurut Delianggi di tahun 1980, logika digolongkan menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, logika makna luas dan logika makna sempit. Dalam arti sempit, istilah logika dipakai searti dengan logika deduktif dan logika formal, yaitu mempelajari asas-asas penalaran, sedangkan dalam arti yang lebih luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kepastian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuknya. Logika induktif merupakan logika yang mempelajari asas penalaran yang benar dan sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum. Yang ketiga, logika formal dan logika material. Logika formal mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Logika material mempelajari langsung pekerjaan akal, serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya.
Yang keempat, logika murni dan logika terapan. Logika murni merupakan suatu pengetahuan mengenai asas dan aturan logika tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang mempergunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, logika filsafati dan logika matematik. Logika filsafat dapat digolongkan sebagai suatu ragam atau bagian logika yang berhubungan dengan bidang filsafat. Logika matematik merupakan suatu ragam logika yang menelaah penelaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindari makna ganda. Pentingnya belajar logika. Yang pertama, untuk membuat daya pikir akal tidak saja menjadi lebih tajam, tetapi juga lebih menjadi berkembang melalui latihan-latihan berpikir dan menganalisis. Yang kedua, membuat seseorang menjadi mampu mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Yang ketiga, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, dan metodis. Yang keempat, kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang kelima, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keenam, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Pembagian penggolongan dan definisi. Pembagian penggolongan ialah sesuatu kegiatan akal budi yang tertentu. Dalam kegiatan itu, akal budi menguraikan, membagi, menggolongkan, dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang tertentu. Penguraian dan penyusunan itu diadakan menurut kesamaan dan perbedaannya. Ada bermacam-macam cara untuk mengadakan pembagian penggolongan, yaitu 1. Pembagian penggolongan itu harus lengkap. 2. Pembagian penggolongan itu harus sungguh-sungguh memisahkan. 3. Pembagian penggolongan itu harus menggunakan dasar. 4. Pembagian penggolongan itu harus sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Definisi. Kata definisi berasal dari kata definito atau bahasa Latin yang berarti pembatasan. Definisi berarti suatu susunan yang tepat, jelas, dan singkat untuk menentukan batas pengertian tertentu. Definisi real ini dapat dibedakan menjadi yaitu 1. Definisi hakiki atau esensial. Definisi ini sungguh-sungguh menyatakan hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu adalah suatu pengertian yang abstrak yang hanya mengandung unsur-unsur pokok yang sungguh-sungguh perlu untuk memahami suatu golongan atau spesies yang lain, sehingga sifat-sifat golongan spesies tersebut tidak termasuk ke dalam hakikat sesuatu tertentu. 2. Definisi gambaran atau lukisan. Definisi ini menggunakan ciri-ciri khas sesuatu yang akan didefinisikan. Ciri-ciri khas adalah ciri-ciri yang selalu dan tepat terdapat pada setiap benda tertentu. Definisi tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang kabur, kiasan, atau mendua arti. Kalau hal itu terjadi, definisi itu tidak mencapai tujuannya. Keputusan. Dalam logika, masalah keputusan benar atau salah dapat ditentukan jika ada metode yang efektif untuk memperoleh jawaban yang benar. Logika ordinal atau logika proposisional dapat diputuskan, sedangkan logika orde pertama dan orde tinggi tidak. Sistem logistik dapat menerbitkan jika menerbitkan dalam kumpulan rumus atau teorema yang valid secara logis dapat ditentukan secara efektif. Sebuah teori atau rangkaian kalimat yang ditutup dengan konsekuensi logis. Dalam sistem logika tetap dapat memutuskan jika ada metode yang efektif untuk menentukan apakah rumus wasit termasuk dalam teori. Banyak masalah penting yang tidak dapat diputuskan, yaitu telah dibuktikan bahwa tidak ada metode yang efektif untuk menentukan kehancuran atau mengembalikan jawaban yang benar setelah waktu yang terbatas, meskipun mungkin sangat lama dalam semua kasus. Oke, Psycho People, itu tadi merupakan penjelasan seputar logika. Setelah menonton video tadi, diharapkan kalian mampu memahami tentang logika dan cara berpikir logis. Jangan sampai seperti dua orang ini ya, nggak ada logikanya. Udah tua, masih aja kayak bocah. Oke, sekian dari videonya. Salam mental yang sehat. See ya.